どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Keesokan paginya, Rio terbangun di kasurnya. Saat bangun, dia seperti merasakan sesuatu yang hangat dan juga lembut. Kemudian saat Rio menggerakkan tangannya, dia seperti mendengar suara desahan perempuan. Rio lalu melihat ke sebelahnya, dan ternyata ada gadis berambut panjang berwarna merah muda yang sedang tidur di sebelahnya. Tubuh gadis itu tampak agak transparan dan terlihat seperti dia adalah roh. Rio mengira bahwa dia masih tidur dan bermimpi. Namun setelah 1 menit, Rio kemudian memutuskan untuk membuka selimutnya. Dan kemudian dia kaget ternyata bahwa wanita itu sedang telanjang bulat. Rio lalu berteriak karena kagetnya. Dan kemudian Miharu yang mendengar itu langsung bergegas ke dalam kamar Rio. Miharu kemudian syok ketika melihat gadis telanjang di kasur Rio. Miharu kemudian berpikir bahwa Rio ternyata membawa perempuan untuk bersenang-senang saat mereka sedang tertidur. Miharu kemudian meminta maaf ke Rio karena telah mengganggu Rio dan kemudian pergi dari sana. Rio ingin mengejar Miharu untuk menjelaskan kesalahpahaman. Namun, Rio harus mengetahui siapa wanita itu dulu. Rio kemudian bertanya siapa dia. Dan wanita itu kemudian menjawab bahwa dia adalah roh kontrak milik Rio. Rio kemudian menyadari beberapa aura yang mirip dengan Dryas. Rio kemudian menanyakan beberapa pertanyaan, namun nampaknya wanita itu tidak tahu apa-apa. Bahkan dia tidak tahu dengan namanya, dan dia juga menginginkan Rio untuk memberikannya nama. Namun setelah dia ditanya sejauh apa dia mengetahui Rio, wanita itu mengetahui banyak hal. Bahkan dia tahu sampai ke masa lalu Haruto juga. Setelah obrolan selesai, Rio kemudian meminta wanita itu untuk membantunya menjelaskan situasi kepada Miharu. Namun sebelum mereka pergi, Rio ingin memberikannya pakaian. Namun ternyata gadis itu bisa membuat pakaiannya sendiri dari Ode. Dan kemudian mereka pergi menemui Miharu. Rio kemudian menjelaskan ke Miharu bahwa di dunia ini ada keberadaan makhluk yang bernama roh. Dan wanita itu adalah roh kontraknya. Miharu pun akhirnya mengerti dan kemudian dia menanyakan nama wanita itu. Rio kemudian menjelaskan bahwa roh kontraknya masih belum memiliki nama. Aki dan Masato akhirnya bangun dan kemudian mereka sarapan bersama. Rio juga menjelaskan tentang roh kepada mereka. Dan saat makan kemudian Rio menamainya sebagai Aisyah. Nama itu diambil karena Rio memikirkan Miharu dan mempunyai arti makna musim semi yang hangat. Setelah makan, Rio kemudian berbicara berdua dengan Aisyah. Rio menanyakan tentang keahlian khusus miliknya dan ternyata Aisyah sama dengan Rio. Dia tipe universal yang dapat menggunakan semua seni roh. Rio kemudian mengajak Aisyah untuk latihan bertarung guna mengetahui gaya bertarung milik Aisyah. Aisyah memiliki kecepatan yang luar biasa dan dia bahkan membuat keringat dingin Rio keluar. Setelah pertandingan selesai, Rio sudah tahu gaya yang cocok dengan Aisyah dan kemudian mereka kembali ke rumah. Setelah latihan bertarung, Rio, Miharu, dan Aisyah bersiap untuk pergi ke kota Amande. Hanya mereka bertiga yang pergi ke kota. Aki dan Masato akan menjaga rumah. Rio kemudian menggendong Miharu dan lalu terbang ke langit. Aki dan Masato yang melihat Rio dan Aisyah terbang merasa takjub. Dan kemudian mereka pergi. Di langit, Miharu melihat pemandangan yang sangat indah selama perjalanan.
Mereka kemudian memutuskan untuk turun di hutan dan melanjutkannya dengan jalan kaki. Ryo kemudian memberikan artefak untuk merubah warna rambut ke Miharu, karena rambut hitam akan dicurigai di kota ini. Dan kemudian mereka akhirnya masuk ke kota dengan Aisyah dan Miharu menggandeng tangan Ryo supaya tidak tersesat. Mereka kemudian memasuki Ritzaguel untuk memberi kebutuhan mereka. Sementara Aisyah dan Miharu membeli kebutuhan para gadis, Ryo kemudian pergi berkeliling untuk mencari informasi. Dari sana, Ryo mendapatkan desas-desus bahwa para pahlawan akan muncul. Karena dalam legenda, pilar cahaya akan membawa para pahlawan. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Ryo kemudian kembali untuk menemui Aisyah dan Miharu. Namun, hanya Aisyah yang muncul di tempat perjanjian. Kemudian Aisyah membawa Ryo ke tempat Miharu belanja saat ini. Dan mereka akhirnya bertemu. Namun, Ryo tampak sangat malu saat melihat ke Miharu. Karena saat ini Miharu sedang memegang celana dalam. Dan kemudian Miharu yang menyadarinya lalu menyembunyikan celana dalam itu. Dan juga dia merasa malu. Ryo kemudian memberikan mereka waktu 1 jam lagi. Lalu dia juga pergi untuk mengirimkan surat ke Celia. Setelah itu mereka bertemu lagi dan berbelanja untuk Masato dan kemudian pulang. Sesampainya di rumah batu, mereka kemudian makan malam. Dan Ryo kemudian membagikan informasi yang sudah dia dapat. Dari informasi itu, nampaknya 2 orang kenalan mereka yang lain kemungkinan sekarang menjadi pahlawan. Karena dari rumor dan legenda yang beredar, cahaya besar akan membawa para pahlawan dan akan ada 6 pahlawan. Karena dari rumor dan legenda yang beredar, cahaya besar akan membawa para pahlawan dan akan ada 6 pahlawan. Untuk saat ini akan sulit untuk mencari mereka. Jadi Ryo kemudian meminta Miharu dan yang lainnya untuk fokus belajar bahasa di dunia ini terlebih dahulu. Setelah mereka selesai makan dan membersihkannya, mereka kemudian pergi tidur. Aisyah terus mengikuti Ryo, padahal dia sudah memiliki kamar sendiri. Miharu kemudian mencoba menghentikan Aisyah. Ternyata alasan Aisyah ingin tidur bersama Ryo karena dia bisa secara efisien mengisi OD jika dia berada di samping Ryo. Dan juga Aisyah merasa nyaman aja jika di samping Ryo. Ryo kemudian teringat bahwa Aisyah adalah roh. Jadi kemudian dia meminta Aisyah berubah ke mode spiritual. Dan lalu Aisyah berubah seperti cahaya. Dan akhirnya Aisyah mendapatkan izin untuk tidur bersama Ryo. Namun jika ada kasus Aisyah bangun di atas pelukan Ryo saat di pagi hari dalam wujud manusia, itu akan menjadi kasus yang lain lagi. Lalu cerita berubah ketika Miharu baru saja datang ke dunia ini. Di sisi lain, tepatnya di kerajaan Beltrum, ada seorang lelaki di sana. Dia adalah seorang pemuda Jepang berusia 19 tahun. Dengan penampilan rata-rata dan dia mempunyai nama Sakata Hirauki. Dia sebelumnya berada di kamarnya sambil memainkan tabletnya. Namun sekarang dia berada di suatu ruangan dan dikelilingi oleh para kesatria yang lengkap dengan senjatanya. Di antara kesatria itu kemudian muncul seorang putri bersama dengan pria paruh baya, yaitu Gustav Huguenot. Putri itu kemudian memperkenalkan dirinya, yaitu dia adalah putri kedua kerajaan yang bernama Flora. Setelah itu, mereka pindah ke suatu ruangan untuk menjelaskan semua yang sudah terjadi. Di dalam ruangan itu juga ada Stewart Huguenot, Alphonse Rodin, dan Roana Fontaine. Di sana, Hiroki mendapatkan penjelasan mengenai dia yang dianggap sebagai pahlawan, dan kemudian Gustav memintanya untuk bekerja sama sebagai pahlawan dengan mereka. Kemudian 1,5 bulan sudah berlalu semenjak kedatangan Miharu dan yang lainnya. Miharu, Aki, dan Masato selama ini fokus untuk belajar bahasa Strahd, dan mereka mulai bisa menggunakan walaupun terlihat masih sangat kaku. Saat di dapur bersama Miharu, Ryo kemudian mengatakan bahwa sebaiknya mereka harus pindah dari tempat ini. Dan Ryo akan menitipkan mereka ke kenalannya. Hal ini dikarenakan akan sangat sulit untuk mencari informasi tentang teman mereka jika mereka masih tetap di satu tempat. Dan juga Ryo harus mengerjakan urusannya sendiri. Miharu kemudian menyetujuinya.
Ryo lalu mempersiapkannya dan dia akan pergi untuk beberapa hari untuk meminta persetujuan dari temannya. Lalu Ryo memindahkan rumah ke dekat kota Amande supaya memudahkan Miharu dan yang lain untuk berbelanja. Dan kemudian keesokan harinya Ryo pergi. Aisyah tetap tinggal di rumah untuk menjaga Miharu dan yang lain. Ryo juga memberikan batu roh ke Aisyah untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkan esensi tambahan. Setelah Ryo pergi, Aisyah melanjutkan sesi belajar bahasa untuk Miharu dan yang lain. Ryo pergi menggunakan kristal teleportasi yang dia gunakan untuk pergi ke desa roh. Sesampainya dia di desa roh, dia didatangi Orphea dan para penjaga dan kemudian mengantarkannya ke para tetua. Saat menuju ke ruangan pertemuan dengan para tetua, Ryo bertemu dengan Latifah dan juga Alma, yang kemudian mereka juga ikut ke dalam pertemuan itu. Pertemuan pun berlangsung. Ryo memberitahukan mereka bahwa roh kontraknya sudah terbangun, yang membuat mereka nampaknya cukup kaget. Dan kemudian Sildora bertanya ke Ryo, apakah fenomena gelombang mana dari wilayah Stroud 1,5 bulan lalu merupakan akibat dari kebangkitan roh Ryo? Ryo tidak tahu akan hal itu. Namun Ryo kemudian memberitahukan tentang 6 pilar cahaya yang muncul, dan Ryo percaya bahwa itu sihir pemanggilan orang dari dunia lain. Ryo juga mendengar desas-desus bahwa itu kedatangan para pahlawan dan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari beberapa orang di sana, bahwa pahlawan akan melakukan perang ilahi. Ternyata di desa roh mereka mempunyai catatan tentang perang ilahi beberapa ribu tahun yang lalu. Namun menurut catatan itu dulu terdapat perang dan semua ras mengirimkan perwakilan dan akhirnya di akhir perang 6 pahlawan yang asalnya entah dari mana menyelesaikan perang itu. Dan kemudian mereka disebut sebagai 6 dewa bijaksana. Namun di catatan di desa roh sebenarnya ada terdapat 7 pahlawan. Dan 1 pahlawan itu pernah ke desa roh untuk meminta bantuan dari roh tingkat tinggi untuk berperang. Dan dia terpisah dari 6 pahlawan lainnya karena dia disisihkan. Ursula kemudian bertanya ke Ryo, bagaimana Ryo bisa sangat yakin bahwa mereka berasal dari dunia lain? Ryo kemudian menjawab bahwa saat ini dia sedang merawat 3 orang dari dunia lain. Dan saat ini, roh kontraknya lah yang menggantikannya untuk menjaga mereka selama Ryo pergi. Mereka sempat menanyakan bagaimana Ryo bisa mengetahui bahasa orang asing itu. Namun, Ryo hanya mengatakan bisa, dan untuk detailnya mungkin akan dia ceritakan di masa depan. Topik kemudian berganti ke roh kontrak milik Ryo. Para tetua roh sangat tertarik akan hal itu. Ryo kemudian memberitahu mereka nama roh itu adalah Aisyah. Namun, dia tidak tahu apa-apa mengenai informasi yang mereka tanyakan. Ryo juga mengatakan bahwa nama Aisyah adalah pemberian darinya. Setelah itu, Ryo meminta izin mereka untuk membawa 3 orang kenalan Ryo dari dunia lain ke dalam desa roh. Para tetua mengizinkannya, namun dengan syarat mereka harus merahasiakan lokasi dari desa roh. Karena kerahasiaan dari lokasi desa roh benar-benar harus dijaga. Para tetua juga mengatakan ke Ryo harus membawa roh kontraknya untuk bertemu dengan Dryas. Kemudian diskusi mereka berlanjut sampai petang. Kemudian saat Ryo berdua dengan Latifah, Ryo kemudian mengatakan yang sebenarnya ke Latifah, bahwa di antara 3 orang itu ada seorang gadis di kehidupan dulu yang sangat dicintai olehnya, dan adik perempuannya juga. Latifah sempat kaget mendengar hal itu. Kemudian dia bertanya apakah mereka tahu kebenaran bahwa Ryo adalah Amakawa Haruto. Ryo kemudian menjawab mereka tidak tahu, dan kemudian meminta Latifah untuk merahasiakan identitasnya dan juga identitas Latifah sebagai orang Jepang. Kemudian keesokan paginya Ryo pergi dari desa untuk menjemput Miharu dan yang lainnya. 2 hari kemudian di pinggiran hutan dekat kota Amande, Riz yang memakai jubah hitam saat ini berada di tepi jalan yang sepi. Di tempat itu, dia juga membawa segerombolan makhluk aneh yang mempunyai wujud humanoid. Riz kemudian memerintahkan makhluk itu untuk mencari dan membawa orang yang memiliki esensi dan membunuh siapa saja menjadi saksi mata. Kemudian 2 minggu setelah Ryo berangkat dari desa roh, Miharu mengobrol dengan Aki di dalam rumah. Akhir-akhir ini Miharu memikirkan Ryo, dan juga karena Ryo menggunakan nama Haruto, Miharu teringat dengan Haruto yang dikenalnya.
Aki yang mengetahui itu kemudian memarahi Miharu dan kemudian menyuruhnya untuk tidak memikirkan Amakawa Haruto yang sudah meninggalkan mereka. Setelah memarahi Miharu, Aki merasa bersalah dan kemudian dia pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat pikiran Aki sudah tenang, dia ingin meminta maaf ke Miharu dan ternyata Miharu sudah berada di depan pintu. Dan kemudian dia berteriak ke arah Aki. Ternyata di sana ada monster berwarna abu-abu di belakang Aki, yang kemudian membuat mereka terkejut dan takut. Untungnya Aisyah muncul dan kemudian menerbangkan monster yang ada di depannya dengan serangannya. Namun ternyata ada monster hitam yang berlari dengan cepat ke arah Miharu dan Aki yang mencoba untuk masuk kembali ke rumah. Miharu kemudian mencoba melindungi Aki dengan tubuhnya. Namun serangan monster itu terhenti oleh bayangan hitam yang baru saja turun, yang mana itu adalah Ryo. Yang kemudian Ryo memukul monster itu dengan ganggang pedangnya. Ryo lalu menyuruh Miharu dan Aki untuk masuk. Setelah mereka masuk, Ryo kemudian bertanya ke Aisyah, apakah dia tahu monster apa yang saat ini sedang mereka hadapi? Aisyah tidak mengetahuinya. Dan saat Ryo dan Aisyah mau mengeluarkan kekuatannya, tiba-tiba monster itu mencoba melarikan diri. Namun mereka berhasil dicegah oleh Ryo dan Aisyah. Ryo kemudian menikam jantung monster hitam menggunakan pedangnya. Lalu Ryo sempat agak kaget karena dia seperti melihat monster itu berkata, "Tolong bunuh aku." Dan kemudian monster itu berubah menjadi abu dan hanya meninggalkan batu sihir saja. Setelah pertarungan itu selesai, Ryo dan Aisyah kemudian masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Aki kemudian meminta maaf karena dia keluar rumah tanpa izin dan juga telah menyebabkan Miharu dalam bahaya. Ryo lalu mengatakan bahwa mereka akan pindah besok dan membicarakan detailnya saat makan. Keesokan paginya, mereka kemudian berangkat ke desa roh menggunakan teleportasi. Dan sesampainya di sana, Aisyah merasakan sesuatu yang mirip dengannya. Dan kemungkinan itu adalah kumpulan roh lain yang ada di sana. Nampaknya, sesama roh dapat merasakan keberadaan masing-masing. Setelah itu, Ariel roh kontrak Orpia kemudian muncul beserta beberapa orang dari langit. Dan tentu saja ada Latifah yang kemudian memanggil Ryo sebagai Oni-chan. Sementara itu, di pinggiran hutan di wilayah Straub, Rei sedang berkumpul dengan monster miliknya dan mengetahui bahwa ada satu regu monsternya telah terbunuh. Dan hal ini membuatnya kesal. Selain itu, dia harus menunda rencananya karena 2 bulan lagi dia harus menghadiri pernikahan dari Charles Arbor dan Celia Claire. Rei sempat bergumam, bagaimana si tolol itu bisa mendapatkannya. Namun, dia kemudian tersenyum seperti iblis saat melihat beberapa petualang yang tidak sadarkan diri di depannya. Dan kemudian mengatakan bahwa dia memiliki bahan yang bagus untuk dilakukan uji coba. Lalu, suatu hari 2 bulan sebelum Ryo pergi ke desa roh di kerajaan Beltram, ibu kota Beltran, Celia sedang duduk di taman. Celia saat ini sedang membaca surat dari Ryo yang mengatakan bahwa dia akan terlambat untuk menemuinya. Saat Celia termenung, Charles tiba-tiba muncul dan mencoba mengobrol dengan Celia perihal pernikahan mereka. Namun, Charles kemudian pergi setelah ada kesatria yang memanggilnya. Celia terdiam sambil memegangi surat dari Ryo. Dan kemudian dia mengucapkan nama Ryo secara lirih. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.